Selamat datang di Nyai Rampi Channel. Di video kali ini kami akan melanjutkan pengalaman seram saat tinggal di rumah hantu yang ada di Tangerang. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan juga share agar channel ini lebih berkembang dan lebih banyak lagi membagikan pengalaman menyeramkan lainnya. Malam itu jam 9, suami Nyai kedatangan seorang pegawai yang bekerja sebagai operator ekskavator. Malam itu semua pegawai tidak menceritakan pada karyawan baru bahwa rumah yang mereka tinggal itu adalah rumah hantu. Mereka pun asik berbincang, tidak terasa waktu sudah jam 9 malam. Pegawai-pegawai lain pun pergi untuk beristirahat. Suami Nyai berkata kepada pegawai baru, "Pak, kalau mau istirahat di kamar aja. Kebetulan tuh banyak kamar yang kosong yang tidak ditempati." Dan karyawan baru pun menjawab, "Nanti aja Pak, saya belum ngantuk." Akhirnya suami Nyai pun masuk ke dalam kamar untuk beristirahat. Dan pegawai baru pun duduk di ruang tengah. Dan saat itu posisinya tuh dia menghadap ke arah kaca depan teras yang kebetulan kacanya itu belum dipasang kordeng. Dia pun asik memainkan HP. Ketika dia asik memainkan HP, dia melihat ke arah kaca. Saat itu dia kaget karena dia melihat ada sesosok wanita dengan berpakaian serba putih dan rambutnya yang sangat panjang sedang mondar-mandir tuh di teras rumah. Dia bilang tuh, "Siapa tuh?" katanya, "perempuan malam-malam begini mondar-mandir di depan rumah orang." Dan saat itu dia pun belum menghiraukan dia pun asik memainkan HP lagi. Ketika dia asik lagi memainkan HP, tiba-tiba HP-nya tuh mati. "Ih, kenapa nih HP mati?" katanya. Dia mencoba mengotak-atik HP, tapi saat itu HP-nya tidak mau menyala Dia pun melihat lagi ke arah kaca. Dia kaget tuh karena sosok wanita itu masih berjalan-jalan tuh mondar-mandir di depan teras. Dia ngomong lagi, "Siapa tuh perempuan malam-malam begini mondar-mandir di rumah orang? Kapan masuknya? Perasaan kan kunci pagar depan tuh udah dikunci," katanya. Dia bilang begitu Dia pun udahlah. Dia pun asik lagi tuh mengotak-ngotak HP. Saat itu masih mati tuh HP-nya tuh, aneh. Dia bilang, "Baterai kan penuh, tapi kenapa nih HP masih mati?" Ketika dia asik mengotak-atik HP, dia mencoba lagi kan melihat ke arah kaca depan. Saat itu perempuan itu masih mondar-mandir mondar-mandir. "Siapa tuh perempuan?" katanya. "Dari tadi mondar-mandir terus." Karena dia penasaran, dia pun mencoba tuh menghampiri sosok wanita itu. Dan ketika dia sudah mendekati sosok wanita itu, tiba-tiba wanita itu tertawa hihihihi gitu sambil terbang melayang menuju arah pohon mangga. Saat itu dia baru sadar karena wanita yang dia lihat itu bukan manusia, tapi kuntilanak. Keesokan paginya, dia pun menceritakan pengalaman yang dia alami pada semua karyawan yang di rumah. Karyawan yang lain sih cuma bisa tersenyum karena mereka tahu kan di rumah itu memang ada sosok kuntilanak yang selalu mengganggu kepada pegawai baru. Nah, ketika pegawai baru itu sedang mengotak-atik HP anaknya pun mencoba menghampiri bapak tadi. "Pak, kenapa tuh dengan HP-nya?" "Ini Dek," katanya, "gara-gara si kuntilanak tuh HP saya jadi mati." "Masa Pak?" "Iya, tapi aneh Dek, kalau dibawa keluar rumah HP saya tuh nyala." "Yang bener Pak, ayo kalau kamu gak percaya," katanya. Dia pun keluar rumah sambil diikutin sama anaknya karena anaknya kan penasaran bener nggak katanya HP-nya tuh mati kalau di dalam rumah tapi di luar nyala. Akhirnya mereka pun keluar rumah, keluar pagar Dia mencoba menyalakan HP, bener tuh HP-nya nyala HP-nya nyala. "Tuh lihat Dek," katanya, "kalau di luar tuh nyala, tapi kalau dibawa ke rumah mati." "Bener Pak, kamu nggak percaya? Ayo ikut Bapak lagi ke dalam rumah." Dan akhirnya si bapak itu ke dalam rumahnya diikuti sama anak Nyai. "Coba kita nyalain lagi," katanya. Waktu nyalain mati tuh, gak mau nyala. Aneh sekali. "Ini Dek," katanya, "gara-gara si kuntilanak nih HP saya jadi mati." "Ya Pak, gak apa-apalah, biarin," katanya. Akhirnya pegawai baru itu pun membeli HP baru di lokasi proyek tuh, bilang sama semua teman-temannya tuh, "Saya beli HP baru," katanya. Dia asik memainkan HP. Saat itu udah sore, mereka pun pulang ke mes. Dia tuh pas masuk ke dalam mes lagi garuk-garuk kepala tuh. Anak Nyai kan coba menghampiri lagi. "Kenapa Pak?" "Ini Dek, lihat
HP saya kok mati lagi, katanya begitu. Ah, masa Pak? Iya, ini kan baru beli. Tadi waktu di lokasi bagus, di luar rumah bagus, kok dibawa ke dalam rumah begini lagi. Dia tuh cuman garuk-garuk terus, garuk-garuk kepala. Kenapa ya? Kan anaknya bilang, Pak, semua yang di sini nih, karyawan di sini HP-nya bagus-bagus semua kok, nggak ada yang mati. Nggak tahu nih. Ya pun, aduh kenapa ya, Dek? Akhirnya setelah beberapa kali gonta-ganti HP masih tetap seperti itu ya. Dan kalau anehnya lucu dan aneh tuh, setiap dibawa ke rumah mati, kalau di luar rumah nyala. Jadi kalau dia mau memakai HP tuh dia harus keluar rumah dulu ya, lucunya tuh. Nah, beberapa hari kemudian datang lagi pegawai baru yang bekerja sebagai supir. Dia pun memutuskan untuk tinggal bersama suaminya ya di rumah kontrakan itu. Pegawai baru yang bekerja sebagai supir tidur ya bersama temannya yang teman yang lain di kamar. Nah, anehnya katanya dia tuh nggak bisa tidur, gelisah terus dia tuh udah mencoba tidur tapi tidak bisa tidur ya. Dia pun akhirnya mencoba memejamkan mata, dan ketika dia memejamkan mata tiba-tiba terdengar tuh ada suara wanita yang memanggil nama dia, Mang, 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 katanya gitu ya. Dia pun penasaran, siapa nih katanya malam-malam begini kok ada perempuan yang memanggil nama dia. Dan dia pun mencoba membuka mata. Saat itu dia sangat kaget ya, karena sekarang sudah ada sesosok wanita dengan berpakaian serba putih, rambutnya yang sangat panjang, sedang berdiri tuh sambil memanggil nama dia, Mang, 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 katanya. Dia tuh sangat takut ya, tapi mau bangun katanya takut, mau bangunin temannya juga gimana katanya. Nah, keesokan harinya tuh subuh ya, karena dia kan nggak bisa tidur, akhirnya dia pun memutuskan untuk keluar rumah ya. Katanya mau niis lah, kata orang Sunda mah, ngadem ya di luar katanya. Nah, ketika lihat teras, saat itu kan kotor terasnya, dia pun mencoba membawa sapu untuk membersihkan teras ya. Ketika dia asik menyapu, tiba-tiba terdengar lagi tuh sosok wanita yang memanggil nama dia lagi, Mang, katanya, Mang, Mang. Karena dia penasaran, dia pun mencoba ya melihat ke arah suara yang memanggil itu. Dan ketika dia melihat ke arah suara itu, tiba-tiba dia sangat kaget, karena sekarang sudah ada sesosok wanita tuh yang sedang berdiri memanggil dia, tiba-tiba tertawa sambil terbang ke arah pohon mangga. Saat itu juga si pas supir itu lari ke dalam rumah sambil berteriak. Nah, kebetulan tuh penghuni rumah kan sudah pada bangun semua, termasuk suami Nyai. Suami Nyai pun bertanya pada pas supir itu, Pak, kenapa? Dia bilang, itu Pak, katanya ada perempuan yang memanggil nama si bapak tadi, katanya, Mang, Mang, sambil tertawa. Tapi Pak, dia terbang katanya menuju pohon mangga. Oh begitu. Ya semua penghuni rumah kan cuma bisa tersenyum ya, karena mereka tahu memang di rumah itu ada kuntilanak yang selalu mengganggu pada pegawai baru. Nah, lucunya hari itu juga si supir baru tuh pindah ke barak tuh di dekat lokasi. Dia nggak mau lagi tuh datang ke rumah itu, katanya takut. Sebenarnya nih pengalaman di rumah itu masih banyak. Nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Bagi Sobat Nyai yang ingin berbagi pengalaman mistis, silahkan kirimkan ke emailnya di nyairampi@gmail.com, atau kalian bisa langsung kirimkan ke sosial medianya Nyai Rampi. Link ada di deskripsi. Terima kasih sudah menonton. Nantikan juga pengalaman-pengalaman menyeramkan lainnya hanya di Nyai Rampi Channel. Saya Chandra dan saya Nyai Rampi. Kami mohon undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya.